Jadi chapter 4 ini kelanjutan dari chapter 3, yaitu teori tektonik lempeng. Jadi tektonik lempeng ini memiliki asal mulanya dari Alfred Wegener pada tahun 1912. Jadi mengemukakan bahwa dulu semua benua di bumi pernah bersatu. Setelah itu membentuknya satu daratan raksasa bernama Pangaea, yang kemudian perlahan terpisah dan bergeser ke posisi sampai saat ini. Oke, untuk bukti-buktinya yang ia temukan itu kayak seperti kesesuaian bentuk garis peta pantai antara Amerika Selatan dan Afrika. Terus setelah itu kecocokan fosil di dua benua yang kini terpisah samudra. Yang terakhir adalah kesesamaan batuan dan struktur geologi di pegunungan yang kini terpisah jarak ribuan kilometer. Nah, namun saat itu teori Wegener ini belum diterima luas karena tidak ada penjelasan bagaimana benua bisa bergerak. Puluhan tahun kemudian, pada sekitar 1960-an, munculnya gagasan baru dari Harry Hess tentang penyebaran dasar laut yang melalui penelitian sonar di dasar laut itu. Hess menemukan bahwa di punggungan tengah samudra, batuan baru terus terbentuk dari magma yang naik ke permukaan. Sementara di sisi lain, di daerah palung laut, kerak samudra yang tua akan tenggelam kembali ke dalam mantel. Prosesnya itu bisa disebut subsiduksi. Jadi gabungan dari dua teori ini akhirnya melahirkan teori tektonik lempeng yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah, jadi teori ini itu menjelaskan bahwa kerak bumi tidak diam, tetapi terpecah menjadi beberapa lempeng besar yang saling bergerak di atas lapisan mantel yang lebih plastis. Terus memiliki teori tektonik lempeng ini memiliki struktur dan jenisnya seperti kerak samudra yang memiliki tipis dan padat. Nah, tetapi dia tersusun dari batuan basalt. Nah, setelah itu ada kerak benua yang memiliki lebih tebal dan ringan. Nah, terus dia tersusun dari batuan granit. Nah, kemudian itu lempeng-lempeng ini terus memiliki kecepatan kayak beberapa sentimeter untuk per tahunnya, kira-kira sama dengan pertumbuhan kuku manusia. Nah, pergerakan ini didorong oleh arus konveksi panas. Nah, pergerakan ini didorong oleh konveksi panas di mantel bumi. Material panasnya itu naik ke atas, lalu mendingin dan turun kembali. Nah, gerakannya itu gerakan sirkulasi yang menjadi mesin penggerak utama tektonik lempengnya. Nah, untuk jenis-jenisnya itu memiliki batas divergen. Nah, ini batas ini tuh dua lempeng kayak menjadi jauh satu sama lain. Nah, ketika mereka terpisahnya ini, magma dari mantel naik ke permukaan, terus mendingin dan membentuk kerak samudra baru. Nah, proses menciptakan punggungan tengah samudra ini contoh Mid Atlantic Ridge yang membentang ke Samudra Atlantik lalu memisah Amerika dari lempeng Eurasia dan Afrika. Nah, di daratannya. Kalau di daratan ini kayak contohnya kayak yang paling terkenal itu adalah lembah celah Afrika Timur, tempat kerak benua mulai merenggang dan pecah. Nah,
Setelah kita mengenal batas divergen ini, kita akan meneruskan yang kedua, yaitu batas konvergen. Nah, memiliki dua lempeng bergerak mendekat dan bertumbukan. Nah, karena perbedaan kerapatannya itu, salah satu lempeng biasanya kerak samudera akan menunjam ke bawah lempeng lainnya yang membentuk zona subsiduksi. Nah, terus proses ini menimbulkan palung laut dan gunung berapi di permukaan. Contoh Palung Mariana, palung yang terdalam di dunia. Nah, hasil tumbukan lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Oke, di Indonesia ini memiliki proses serupa terjadi di Palung Sunda. Akibatnya penujam lempeng Indo sampai Australia ke bawah lempeng Eurasia yang menyebabkan terbentuknya deretan gunung api dan seiringnya gempa bumi. Nah, jika dua lempeng benua bertumbukan, tidak ada yang tersubduksi keduanya, yang akan saling menekan dan menimbulkan lipatan pegunungan raksasa seperti pegunungan Himalaya dan hasil tabrakan lempeng India dan Eurasia. Nah, terus yang terakhir itu ada batas transform. Nah, batas batas ini tuh eh, saling bergeseran sejajar arah berlawanan. Nah, tidak ada kerak yang baru yang terbentuk maupun yang hancur. Nah, tetapi gesekan antar lempeng ini menghasilkan gempa bumi yang menghasilkan kayak seperti patah san eh, pat, eh eh, kayak contohnya itu patahan San Andreas di California. Nah, tempat lempeng Pasifik bergeseran terhadap lempeng Amerika Utara. Kayak dari tiga batas-batas tersebut ini kan memiliki bukti-bukti, kayak ada bukti-bukti lempeng tektonik ini kayak seperti pola anomali magnetik di dasar samudra yang simetris di kedua sisi punggungan laut itu menunjukkan bahwa kerak samudra terbentuk secara berpasangan saat pembalikan kutub magnet bumi yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada data usia batuan samudra yang menunjukkan semakin jauh dari punggungan tengah usia batuan semakin tua. Nah, terus yang terakhir itu ada sebaran gempa dan gunung api yang aktif, api aktif. Nah, yang membentuk pola mengikuti batas-batas lempeng di seluruh dunia. Nah, semua ini membuktikan bahwa permukaan bumi terus bergerak dan berubah secara dinamis. Baik, untuk keempat chapter tersebut yang saya jelaskan semoga bermanfaat. Maaf apabila saya kurang jelas dan salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam ITS, hidup ITS, hidup ITS.